Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Para pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, para pencinta setia Bincang Dai yang terus menyaksikan program Bincang Dai edisi Ramadan ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan bagi kita semua. Baik para pemirsa Kompas TV yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji syukur tentunya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan baginda besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di pagi hari ini saya tidak sendiri, saya selalu setia ditemani oleh bunda-bundaku dari Majelis Taklim. Dan untuk lebih afdalnya mungkin saya persilahkan kepada perwakilan dari bunda-bunda yang ingin memperkenalkan diri sekaligus nanti membacakan salawat. Pada bunda kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Masjid Besar Jannatul Firdaus dan Majelis Taklim Babul Husna Mutiara Mandai Indah, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, dalam program Ramadan Bincang Dai bersama Ustaz Abdurrahman MSHI dengan moto tangguh, kreatif, soleha. Alhamdulillah. Mari bersolawat. Ya asyikul Mustafa abshir binailil muna. Ya asyikul Mustafa abshir binailil muna. Kodero kokasu sofa sofa asofa wato bawab dulhana. Kodero kokasu sofa wato bawab dulhana. Ya asyikul Mustafa abshir binailil muna. Ya asyikul Mustafa abshir binailil muna. Kodero kokasu sofa sofa asofa wato bawab dulhana. Kodero kokasu sofa wato bawab dulhana. Nurul jamali bada min wajhi syamsil huda. Nurul jamali bada min wajhi syamsil huda. Min wajhi syamsil huda. Nurul jamali bada min wajhi syamsil huda.
manfaatluhu amanah 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 wa toba wa abdulhana kodero koka susofa wa toba wa abdulhana. Kodero koka susofa wa toba wa abdulhana. Tohalladzi billiko qad fazala martako Tohalladzi billiko qad fazala martako qad fazala martako Tohalladzi billiko qad fazala martako dunal wara rabbuna dunal wara rabbuna 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 wa toba wa abdulhana qadara koka susofa wa toba wa abdulhana ya ashikol mustafa abshir binailil muna ya ashikol mustafa abshir binailil muna qadara koka susofa sofa asofa wa toba wa abdulhana qadara koka susofa wa toba wa abdulhana. Alhamdulillah, itulah tadi lantunan salawat dari ibu-ibu majelis taklim. Semoga lantunan salawat yang dilantunkan tadi bisa membawa syafaat kelak bagi kita di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik para pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, para pencinta setia Bincang Dai yang selalu setia menyaksikan program Bincang Dai ini, tanpa terasa kita telah berada di penghujung akhir bulan suci Ramadan. Tentu ini menjadi perasaan yang sangat sedih karena kita akan dipisahkan oleh bulan suci Ramadan. Yang menjadi pertanyaan bagi kita sekalian, apakah di dalam bulan suci Ramadan ini kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala macam aktivitas ibadah yang kita lakukan selama di bulan suci Ramadan ini? Akankah Allah Subhanahu wa ta'ala masih mempertemukan kita
di Ramadan tahun yang akan datang. Tentu ini menjadi bahan renungan bagi kita. Maka sungguh merugilah orang-orang yang ketika diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan aktivitas ibadah di dalam bulan suci Ramadan, kemudian ia tidak sambut bulan Ramadan itu, ia tidak raih Ramadan itu dengan melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara terkait masalah dosa, maka tentu tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak lepas dari yang namanya dosa. Karena di dalam diri manusia terdapat yang namanya nafsu, di mana nafsu itu cenderung mengajak kita untuk melakukan dosa dan kemaksiatan. Namun Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat ke-53, di sini Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taghnatu mir rahmatillah," kata Allah. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, yang senantiasa melampaui batas terhadap dirinya sendiri. Ini berarti apa? Bahwa seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan pesan kepada orang-orang yang senantiasa terkadang lupa diri, terkadang melakukan dosa dan kemaksiatan, terbiasa hidupnya selalu penuh dengan dosa dan kemaksiatan. Allah mengingatkan, la taghnatu fi rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang mohon maaf, terkadang ada di antara kita, saudara kita ataupun kerabat kita yang merasa ketika ia telah melakukan dosa dan kemaksiatan, seakan-akan pupus sudah harapannya, seakan-akan menganggap bahwa Allah itu tidak membukakan pintu ampunan selebar-lebarnya bagi dirinya. Padahal sesungguhnya sejarah syarat dengan contoh. Begitu banyak orang yang hidup di zaman Rasul yang bergeliman dosa dan kemaksiatan, bahkan pembunuh, pezina, pelacur. Di akhir hayatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan dan membukakan pintu maaf bagi mereka yang senantiasa ingin kembali melakukan tobat dan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang ruh ini masih berada di dalam jasad kita, maka sepanjang itulah Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu membukakan pintu tobat dan maaf bagi kita. Maka di penghujung akhir Ramadan ini kita senantiasa manfaatkan untuk selalu melakukan taubat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar predikat ampunan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dapat kita raih. Jangan sampai di Ramadan akhir ini kemudian kita tidak digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang tidak suci, yang tidak bersih, yang tidak fitrah dari segala macam dosa dan kemaksiatan yang telah kita lakukan. Maka perlu kita menjadi bahan evaluasi bagi diri kita, menjadikan bahan renungan bagi diri kita. Sudah sejauh manakah ibadah-ibadah yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan ini? Sudah semaksimal apakah ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini? Jangan sampai kesempatan-kesempatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemudian kita lewatkan begitu saja tanpa ada kesan-kesan yang tinggal di dalam hati kita. Orang yang sukses melakukan ibadah di dalam bulan suci Ramadan, orang yang
diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan suci Ramadan. Gejalanya itu kelihatan ketika selesai Ramadan. Kebiasaan-kebiasaan ketaatan yang dilakukan di dalam bulan suci Ramadan, dia tetap istiqomah melakukan ketaatan-ketaatan dan ibadah-ibadah itu di luar dari bulan suci Ramadan. Jadi kelihatan gejala orang yang betul-betul mendapatkan rahmat di dalam bulan suci Ramadan, dia istiqomah terus melakukan ketaatan sekalipun di luar dari bulan suci Ramadan. Maka tentu di penghujung akhir bulan Ramadan ini, kita lebih banyak merenung, kita lebih banyak mengintrospeksi diri kita. Karena bukan hanya saja dosa kita kepada Allah, dosa kita sesama manusia pun terkadang banyak. Terkadang saling cela, saling hina, saling gunjing satu sama lainnya. Bahkan terkadang tanpa kita sadari, kita pun sendiri sering berbuat dosa terhadap diri kita sendiri, sering menzalimi diri kita sendiri tanpa kita rasa. Maka tentu Ramadan ini menjadi bahan evaluasi bagi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita umur yang panjang sehingga kelak kita masih bisa dipertemukan di Ramadan tahun yang akan datang. Baik para pemirsa Kompas TV yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pencinta setia Bincang Dai yang senantiasa selalu menyaksikan program Bincang Dai ini, kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini.